adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara-saudara terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Kamis 20 Mei, Pekan ke-7 Paskah. Novena Pentakosta Roh Kudus hari ke-7, dan juga kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Mari kita berdoa karena Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa penuh kasih, hari ini kami berkumpul kembali karena Engkau satukan kami. Berbagai pikiran ada dalam diri kami, dan kami ingin satukan, yaitu dalam kasih-Mu. Sehingga seluruh pikiran, inspirasi, dan pekerjaan kami sama satu sama lain, yaitu ingin melayani Engkau dalam kasih-Mu. Maka kami mohon berkat-Mu senantiasa agar kami tetap bersatu. Sebagaimana istilah mengatakan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Biarlah Engkau memberikan dasar kasih itu dalam diri kami, sehingga kami boleh bersatu senantiasa di dalam Engkau kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi para pengikutnya. Bapa yang kudus, bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa, ada di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, yakni mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang mengutus aku, dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. 20 Mei untuk kita sebagai orang Indonesia, kita merayakan kebangkitan nasional. Apa artinya? Kita mengenang kembali sejarah tahun 1928 di mana pemuda-pemuda Indonesia berkumpul dan merindukan sebuah tanah air. Maka mereka mempunyai satu gambaran tentang siapa dan apakah Indonesia, yaitu satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air. Mengapa? Karena begitu banyak suku di Indonesia yang tentu saja mempunyai budaya dan ciri khasnya masing-masing, mempunyai karakternya masing-masing. Adalah seorang Bernard Budi Utomo yang melihat bahwa kalau setiap suku dengan ratusan suku ini tidak bisa bersatu, tidak akan kemerdekaan.
bangsa Indonesia, merasa sebagai bangsa Indonesia. Zaman Majapahit pada zaman Gajah Mada yang disebut Nusantara, dari Sabang sampai Merauke. Itulah yang menjadi bagian dari Indonesia yang kemudian daerah tersebut dijajah oleh Belanda VOC. Semangat untuk dipersatukan lahir dan tumbuh, dan kemudian lebih lagi ditambahkan dengan lahirnya Pancasila 1 Juni. Di sanalah semua komponen dan orang-orang muda berkumpul, meyakinkan diri bahwa kita mempunyai budaya yang sama. Budaya apakah yang menjadi mirip dari kita semua? Satu adalah keramah tamahan. Maka setiap orang bertemu dengan tamu pasti memberi senyum. Dan itu terjadi dari Sabang sampai Merauke. Yang kedua, selalu bertanya apakah Anda sudah makan. Ini merupakan bahasa rakyat yang menyatakan diri kita sebagai saudara satu adanya. Maka apa yang diucapkan atau diungkapkan oleh Injil Yohanes, yaitu doa Yesus, bagi kita cocok dengan apa yang dipikirkan oleh kaum muda tadi, yang kemudian akan melahirkan kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Dasarnya adalah satu, Pancasila. Kedua, Undang-Undang Dasar 45. Yang ketiga adalah Bhinneka Tunggal Ika. Lalu apa yang terjadi dengan itu? Semua berjuang mempunyai satu benang merah, satu kesatuan. Indonesia, Nusantara. Karena itu di dalam Pancasila diuraikan dengan 5 sila. Yang pertama, setiap orang boleh memeluk agamanya masing-masing sesuai dengan imannya. Dengan sila yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Semua agama diakui, yang penting membahagiakan umatnya. Sesudah itu barulah mulai dengan membicarakan tentang persatuan Indonesia. Satu, biarpun berbagai macam suku, bahasa, dan budaya. Itulah kekayaan yang dikatakan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Keragaman dalam kesatuan. Gereja Katolik pun sama. Membuka diri untuk semua orang, maka menamakan dirinya Katolik, yang berarti umum untuk siapa saja. Walaupun pada awalnya dilahirkan di daerah Yahudi, di Yerusalem. Yesus bangkit di sana, dan orang-orang Yahudi pertamalah yang menjadi pengikut Yesus. Awalnya orang-orang Yahudi tadi ingin menggunakan budaya mereka, tetapi pada zaman Petrus Paulus hal itu disanggah. Maka dibukalah semua untuk orang-orang lainnya, seluruh bangsa untuk mendapatkan keselamatan. Untuk mendapatkan keselamatan tadi perlu keadilan. Maka di dalam Pancasila pun ada keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya. Artinya apa? Keadilan artinya semua orang mempunyai hak mendapatkan hak-haknya. Hak untuk hidup, hak untuk berbicara, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan kesejahteraan, dan juga hak setara dengan yang lain. Maka dengan kata lain, apa yang didoakan oleh Yesus merupakan dasar dari sebuah negara yang berlandaskan Pancasila tadi. Dalam kasih Allah membangun manusia. Semoga doa-doa Yesus yang sudah disampaikan tadi, yang sudah sedang kita nikmati dalam kesatuan ini, tetap bersatu di dalam Dia yang telah mengumpulkan kita di Nusantara, Nusa Antara, antar pulau. Sehingga negara yang berdiri di tengah khatulistiwa tadi, yang bersinarkan mentari, yang mempunyai luas dengan keindahan dan kekayaan,
senantiasa diberkati oleh Tuhan, sehingga pada perayaan kebangkitan nasional ini kita diingatkan kembali betapa Tuhan telah mempersiapkan kita untuk menikmati negara ini, negara kesatuan Republik Indonesia, untuk kebahagiaan kita bersama. Selamat merayakan kebangkitan nasional, dan juga selamat kita bersatu dalam umat Allah yang dipersatukan oleh Yesus melalui doa-doanya. Semoga kita diberkati.